Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar, merenungkan firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kerajaan Allah. Yang digambarkan adalah biji sesawi yang ditabur dan kemudian tumbuh. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang mengajari kita tentang ilmu alam, mengenai ilmu pertanian soal biji sawi dan kandungan kimianya, kenapa kecil bisa tumbuh dan sebagainya. Sama sekali tidak itu. Yang sedang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada kita dan pembaca pertama pada waktu itu, karena sangat mengenal tentang perumpamaan itu. Jadi sebenarnya ini diambil dari perumpamaan yang biasa orang-orang pada zaman itu kutip. Berkaitan dengan soal biji sesawi yang sangat kecil, kemudian kontrasnya adalah besar dan sangat besar. Jadi orang pada waktu itu sudah sangat paham dan biasa familiar dalam pikiran dan telinga mereka. Perumpamaan itu bicara soal kontradiktif antara biji yang awalnya itu sangat kecil menjadi sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dan kalau itu dibaca oleh pembaca pertama, orang-orang Kristen mula-mula memang sangat kecil. Dan mereka dikuatkan supaya mereka tidak tawar hati karena mereka kecil. Karena jumlah mereka terbatas, di tengah-tengah banyak sekali mayoritas yang menghimpit mereka. Dan ingin menunjukkan kamu itu seperti biji sawi ini. Kalau sudah ditanam dan tumbuh, akan jadi pohon yang sangat besar dan tempat bersarang banyak burung dan macam-macam sebagainya. Dan itu kenyataan. Ketika kekristenan bertumbuh menjadi semakin lama semakin besar, menjadi mayoritas di Eropa dan seterusnya, dan menyebar ke seluruh dunia, dan juga perkembangan yang tidak ke barat tapi ke timur, bukan ke Eropa tapi ke dunia timur, itu juga berkembang dan luar biasa. Akhirnya ada banyak orang, banyak burung bersarang untuk berlindung dan ikut hidup dalam pertumbuhan yang luar biasa itu. Jadi menjadi semakin gampang dilihat bahwa kerajaan Allah akan terus bertumbuh. Bahkan kemarin di khotbah saya mengatakan, kerajaan Allah akan terus bertumbuh dengan kita atau tanpa kita. Kalau Tuhan pakai kita terlibat dalam pelayanan bersyukur, Tuhan melibatkan kita dalam pertumbuhan kerajaan Allah. Kalau toh Tuhan gak pakai kita, atau maaf, kita gak mau dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak kurang akal. Kerajaannya akan tetap bertumbuh tanpa kita. Semoga kita bagian dari kerajaan Allah yang ikut bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang, menolong, dan mencintai setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.